Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam tema-tema penting dalam kitab Nabi. Ini adalah bagian yang kedua. Ya. Selamat menikmati penjelasan pada kali ini. Oke. Secara garis besar, memang ada banyak tema yang em, secara universal muncul terkandung di dalam kitab para nabi. Tetapi saya akan membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah penghukuman. Ya. Jadi penghukuman kenapa bisa diberikan itu adalah karena mereka tidak setia terhadap Taurat, tidak setia melakukan Taurat. Seperti itu. Hal ini bisa kita pahami kalau kita memang mengerti sejak dari kitab Taurat, bangsa Israel menyadari bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus dari Mesir dan kemudian mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Karena perjanjian itulah mereka terikat untuk melakukan Taurat. Ya, jadi mereka melakukan Taurat karena mereka sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan. Ya, nah dosa-dosanya memang ada beragam yang disebutkan di dalam kitab para nabi, tetapi yang sering muncul adalah karena mereka tidak melakukan Taurat dengan setia. Maka sebagai Allah yang adil, Tuhan melakukan penghukuman kepada bangsa Israel. Ya, eh, Tuhan tidak menyayangkan bangsa pilihannya sendiri. Oke, nah dosanya, hukuman yang diberikan itu bisa misalnya kekalahan di dalam perang, ya, misalnya ketika bangsa Yehuda tidak taat kepada Tuhan di bawah pemerintahan Raja Sedekia, maka mereka tidak berhasil untuk menghalau bangsa Babel, ya. Bahkan kotanya sampai dimasuki seperti itu. Atau ada juga penghukumannya berupa kekeringan, kelaparan dan gagal panen. Contohnya yang paling terkenal adalah ketika zaman Raja Ahab, Nabi Elia berfirman bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan, bahkan tidak akan memberikan embun pada orang-orang Israel oleh karena dosa Ahab yang menyembah Baal. Kemudian, hukuman yang paling mengerikan bagi orang Israel adalah pembuangan. Ya, ini terdapat di dalam Yeremia dan juga Yehezkiel gambaran mengenai betapa mengerikannya pembuangan bagi orang-orang Yehuda atau umat Allah pada waktu itu. Nah, tidak hanya penghukuman, tetapi ada sisi mata uang lain yang harus kita lihat. Jadi ada sisi lain yang harus kita lihat. Oh, sorry, ada yang tertinggal. Ya, jadi bahwa penghukuman di sini tidak bersifat final. Artinya bahwa Tuhan pada akhirnya akan kembali memperhatikan bangsa Israel. Di dalam nubuat Yeremia dikatakan setelah 70 tahun mereka dibuang di Babel, maka Tuhan barulah akan memperhatikan mereka. Kemudian hukuman ini juga bersifat tentatif. Tentatif artinya jika mereka bertobat, maka Tuhan dapat menunda ya hukuman tersebut. Ya, dan hukuman ini sebenarnya sifatnya bukan untuk memusnahkan, tetapi lebih bersifat untuk mendidik. Dalam artian Tuhan mendisiplinkan umatnya yang tidak taat. Memang bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau taat, hukuman ini bersifat memusnahkan. Tetapi bagi mereka yang mau setia kepada Tuhan, maka hukuman ini sebenarnya sifatnya adalah mendidik, memurnikan, mendewasakan. Seperti itu. Nah, sisi lain yang harus kita lihat adalah bahwa adanya pemulihan atau keselamatan. Jadi Nabi tidak hanya berbicara tentang hukuman, tapi ada janji keselamatan. Janji keselamatan ini sebenarnya menyatakan bahwa Tuhan tetap setia kepada janjinya sekalipun Israel tidak setia kepada Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Betapa besar kesetiaan Tuhan, kasih dan rahmatnya kepada umat-umatnya. Ya.
Dan apa sih isi pemulihan atau janji keselamatan yang Tuhan berikan? Ya. Nah, jadi janjinya ini adalah bahwa adanya kaum sisa, ya. Jadi di dalam kitab nabi-nabi yang sering muncul adalah begini, bahwa Tuhan berkata, "Aku akan membawa kembali sisa-sisa dari umatku." Jadi dari sekian banyak umat Tuhan, ternyata tidak semuanya memang bertahan di dalam pengujian, tidak bertahan dalam penghukuman. Nabi Habakuk berkata orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi hanya mereka yang beriman, bergantung sungguh-sungguh yang akan bertahan melewati penghukuman. Dan mereka inilah yang disebut kaum sisa. Mereka inilah yang dikatakan akan pulang kembali ke tanahnya. Mereka yang akan beribadah kembali kepada Tuhan. Dan mereka yang akan diperintah oleh raja keturunan Daud. Ya, namun khusus untuk janji yang terakhir ini, yang diperintah oleh raja keturunan Daud seperti ini, ya, maka di situ dikatakan bahwa tidak digenapi bahkan sampai akhir perjanjian lama. Dalam iman Kristen kita melihat penggenapan itu terjadi sebagian, ya, ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dan digenapi secara sepenuhnya ketika Yesus Kristus datang kembali membawa pemerintahan Allah di atas langit dan bumi yang baru. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah mengenai tema-tema yang sering muncul di dalam kitab Nabi. Kita akan masuk di dalam ringkasan kitab-kitab Nabi, tapi saya akan break terlebih dahulu.